Halo teman-teman, kembali lagi di channel iNetwork. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing pada sebuah perangkat jaringan, yaitu wireless USB multifunction print server dengan seri D-Link DPR2000. D-Link DPR2000 ini biasanya digunakan untuk merubah printer yang biasanya teman-teman digunakan dalam sebuah jaringan atau di sebuah area kerja agar bisa terhubung di jaringan yang sudah ada. Dan untuk koneksinya, wireless print server ini bisa menggunakan dua mode, yaitu menggunakan mode kabelan ataupun menggunakan WiFi. Tapi tetap untuk melakukan setupnya harus melalui kabelan terlebih dahulu untuk melakukan scanning dan sebagainya gitu. Oke, mari kita lakukan unboxing di unit ini. Karena ini unit bisa dikatakan lama ya, sekitar mungkin print server ini terkenal di sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Dan untuk saat ini dari brand D-Link sudah tidak mengeluarkan lagi unit baru dari si print server ini. Jadi ini saya mendapatkan saat melakukan pencarian di marketplace, dan kebetulan ada seller yang menjualnya gitu. Oke, mari kita mulai unboxing D-Link wireless USB print server DPR2000. Oke, di dalamnya terdapat buku panduan dari D-Link DPR2000, Declaration of Conformity, Warranty Safety. Ini tentu sudah tidak berlaku ya warantinya, karena unit ini mungkin stok terakhirnya atau batch terakhir dalam pembuatannya itu sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Kemudian ada adapternya ini menggunakan DC 5 volt 3 ampere. DC 5 volt 3 ampere. Kemudian ini adalah USB print servernya, dan kita juga mendapatkan sebuah kabelan. Oke, mari kita lihat. Ini adalah bentuk dari D-Link DPR2000, yang mana D-Link DPR2000 ini terdapat 4 buah port USB yang bisa menghubungkan sekaligus 4 unit printer, dan ada port LAN di sini, serta ada port untuk powernya, adaptornya. Nih, menggunakan 5 volt 3 ampere. Dan ternyata di sini juga disediakan tombol reset apabila teman-teman lupa untuk memasukkan admin dari print server ini, teman-teman bisa meresetnya begitu. Dan untuk perlu diketahui juga bahwa USB print server ini tidak bisa digunakan keempat-empatnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan 4 USB ini sekaligus untuk 4 printer, tidak bisa digunakan di jaringan yang sudah join domain, karena metodenya adalah sharing menggunakan hostname. Jadi ketika teman-teman sudah join domain di jaringannya, hostname si print server ini nggak akan terbaca, nggak akan bisa dikonekkan ke komputer atau ke workstation yang sudah join domain gitu. Karena perlu kita ketahui basicnya bahwa komputer yang join domain tidak bisa sharing apapun, entah itu sharing printer atau sharing file antara komputer yang sudah join domain dan komputer yang belum join domain. Tetapi jika teman-teman menggunakan hanya satu port USB untuk satu printer, ini masih memungkinkan digunakan di dalam jaringan yang sudah terdapat domain lokal gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal mengarahkan atau
assign IP atau apa ya, bahasa biasanya itu mapping ya. Jadi teman-teman tinggal mapping ke IP-nya si print server ini, atau tinggal discover dari device and printer di komputer Windows atau laptop Windows teman-teman. Tapi ketika teman-teman harus menggunakan empat-empatnya, itu tidak bisa menggunakan alat ini atau empat port ini untuk 4 printer di jaringan yang sudah ada domain lokalnya. Tapi kalau teman-teman tidak ada domain lokalnya atau biasanya masih berbentuk workgroup, itu masih memungkinkan. Untuk mengkonekkannya kita juga perlu sedikit tricky menggunakan software PS Link. Di video selanjutnya mungkin akan saya jelaskan bagaimana cara mengkoneksikan printer yang terhubung di D-Link print server ini ke komputer. Karena untuk pengetesannya kita harus menghubungkan langsung ke printernya, supaya nanti teman-teman ada gambaran bahwa ketika kita akan mengkoneksikan komputer kita ke printer yang terhubung di port 1, nanti seperti apa gambarannya, yang di port 2 seperti apa gambarannya, dan itu nanti perlu printer yang memang benar-benar harus terhubung gitu. Jadi nggak bisa kita simulasikan ketika belum ada printer yang tercolok gitu. Dan unit ini memang sudah sangat terbatas sekali ya. Saya beruntung di marketplace, di Tokopedia itu masih ada yang menjualnya. Dan ini merupakan hasil lelangan ya, biasanya seperti itu sih, karena unit ini itu terkenal di sekitar 10 tahun yang lalu, dan sebenarnya bukan terkenal sih, lebih tepatnya keluaran 10 tahun yang lalu dan belum terlalu diminati sama perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang bergerak di bidang IT, karena biasanya paling simpel kita melakukan seri printer itu tinggal printer itu dihubungkan ke satu PC, kemudian PC itu selalu standby dan di open share si printernya. Tapi dengan alat ini kita tidak perlu lagi menggunakan komputer dan lebih hemat daya pastinya, karena dia hanya menggunakan adaptor 5 volt 3 ampere begitu. Dan untuk saat ini kenapa unit-unit print server ini sudah tidak diproduksi oleh pabrikan, itu karena kebanyakan printer-printer saat ini itu sudah terdapat port Ethernet maupun dapat dikoneksikan menggunakan wireless begitu. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa.